Hai semua, pada setuju nggak sih kalau aku bilang ini adalah salah satu hidangan yang cocok banget untuk berbagai suasana, berbagai acara. Salah satunya pada saat bulan puasa, ini cocok banget untuk dijadikan menu takjil atau menu berbuka puasa. Karena rasanya yang manis, legit, dan gurih dari santannya. Jadi ini cocok banget deh buat menu berbuka dan cocok juga untuk ide jualan kalian. Nah, kita akan langsung aja ke cara pembuatannya. Di sini aku udah didihkan air sebanyak 3 liter. Kemudian aku tambahkan 300 gram sagu mutiara dan aku masukkan juga 2 lembar daun pandan supaya lebih wangi. Lalu aku tambahkan juga dengan garam dan juga gula pasir. Kemudian ini kita aduk terlebih dahulu, lalu akan kita tutup dan ini akan aku masak pakai metode 5-30-15 atau bisa terus dimasak sampai benar-benar matang. Nah, setelah sagunya sudah matang, kita sisihkan dulu. Kemudian kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Di sini aku udah siapkan 1500 ml air. Kemudian aku tambahkan 2 lembar daun pandan dan 1 sendok teh garam. Lalu aku masukkan juga 300 gram gula merah yang sudah aku sisir halus seperti ini. Kemudian aku tambahkan juga dengan gula pasir sebanyak 4 sendok makan. Nah, ini aku aduk-aduk dulu supaya agak rata. Setelah itu kita akan masak sampai mendidih. Nah, sambil menunggu airnya mendidih, di sini aku sudah siapkan 500 gram ubi yang sudah dikukus. Kemudian ini akan aku haluskan. Ini haluskannya boleh pakai blender, chopper atau pakai garpu seperti aku ini. Kemudian tambahkan dengan 100 gram tepung tapioka dan 1 sendok teh garam. Nah, kemudian ini kita aduk hingga tercampur merata. Di sini aku ngaduknya pakai tangan aja sampai adonannya itu kalis dan bisa dibentuk seperti ini ya. Hampir aja kelupaan. Sekarang ini kita lagi bikin bubur candil ya, dan ini aku lagi bikin biji salaknya. Nah, setelah adonan kalis, kita ambil sekitar 1 sendok teh adonannya lalu dibulat-bulatkan seperti ini, atau bisa dikira-kira aja, sesuai selera aja ya teman-teman. Kita akan bulatkan sampai semua adonannya habis. Kurang lebih nanti hasilnya jadi sebanyak ini. Nah, sekarang kita balik lagi ke gula merahnya. Ini air gula merahnya sudah mendidih. Kita akan saring dulu untuk menghilangkan kotoran yang ada di gula seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan tuang semua biji salak yang sudah kita bulatkan tadi. Ini dituang semuanya dan kita akan masak sampai biji salaknya mengapung. Nah, setelah biji salaknya sudah mengapung seperti ini, sekarang kita akan tambahkan dengan campuran tepung maizena dan air. Diaduk langsung dan diaduk cepat seperti ini, dan kita biarkan atau kita masak sampai dia meletup-letup. Nah, kalau sudah meletup-letup seperti ini artinya biji salaknya udah matang. Kita matikan apinya, lalu kita angkat dan biarkan hingga dingin. Nah, lanjut lagi ke tahap berikutnya. Di sini aku akan membuat bubur sumsum. Masukkan 250 gram tepung beras, kemudian kita tambahkan dengan 4 lembar daun pandan yang sudah dicuci bersih tentunya. Kemudian kita tambahkan juga dengan 1 sendok teh garam supaya ada rasanya gitu ya. Kemudian kita tambahkan dengan 2,5 liter santan sedang. Jadi ini tidak terlalu kental ya, cukup yang sedang saja. Nah, kurang lebih dari 1 sampai 1,5 butir kelapa. Kemudian ini akan kita aduk-aduk hingga rata. Setelah itu kita tambahkan juga dengan pasta pandan. Maaf banget karena tadi aku lupa ngerekam ketika aku masukkan pasta pandan. Nah, untuk pasta pandannya bisa menyesuaikan dengan selera. Kalau dirasa udah cukup, kemudian kita aduk-aduk dan ini kita nyalakan apinya. Kita masak sambil terus diaduk. Kalau udah bergerindil seperti ini harus terus diaduk-aduk. Nah, sampai kira-kira teksturnya seperti ini dan meletup-letup, ini artinya bubur sumsumnya udah matang. Kebetulan ini aku bikin yang versi lembut, bukan yang padat ya. Sekarang bubur sumsumnya kita sisihkan dulu. Nah, kita lanjut lagi ke tahap yang terakhir. Di sini aku udah siapkan 100 ml santan, 2 lembar daun pandan dan setengah sendok teh garam. Ini akan kita pakai untuk nanti kuah santannya. Nah, karena aku mau santannya agak kental, jadi aku tambahkan juga dengan larutan maizena. Diaduk dan dimasak sampai mendidih. Nah, kalau santannya sudah mendidih seperti ini, kita matikan api, sisihkan dan biarkan hingga hangat atau dingin. Nah, setelah semuanya sudah matang dan selesai dibuat, ini tinggal kita tuang aja ke dalam wadah. Nah, di sini aku pakai wadah ukuran 200 ml atau bisa menyesuaikan aja dengan keperluan kalian. Nah, untuk bubur candilnya sendiri aku per wadah itu aku kasih 3 ya untuk bubur candilnya, atau bisa menyesuaikan aja dengan harga jual kalian masing-masing. Setelah semuanya diletakkan, tinggal terakhir kita masukkan bubur sumsumnya. Nah, untuk satu resep ini sendiri bisa menghasilkan sekitar 35 sampai 40 box atau bowl seperti ini, tapi ini menyesuaikan juga dengan banyak dan sedikitnya bubur yang kalian masukkan ke dalam wadah. Kemudian tinggal ditambahkan aja dengan santan yang sudah kita masak tadi. Ini dimasukin ke dalam plastik seperti ini aja. Nah, kemudian tinggal ditutup aja seperti ini. Simple banget, langsung jadi satu. Nah, untuk yang lainnya kalau ada yang tanya, itu sudah langsung diambil tadi ya. Jadi yang 30 boxnya udah langsung diambil. Dan kalau sudah dingin nanti buburnya akan jadi padat seperti ini. Di awal tadi aku tuang memang si encer soalnya masih panas
panas banget ya teman-teman. Untuk penyajiannya tinggal dituang aja dengan kuah santan dan ini sudah siap untuk dinikmati. Kayaknya udah nggak perlu lagi aku jelasin rasanya kayak gimana karena kalian udah pasti tahu rasanya, manis, legit, dan ada gurih dari santannya. Pokoknya ini tuh enak dan cocok banget ya buat segala acara. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Selamat mencoba di rumah dan semoga berhasil.